Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita belajar lagi dengan Ustazah tema 2, subtema 1, yaitu tentang materi hak dan kewajiban. Are you ready to start the lesson for today? Siap belajar hari ini ya? Jadi Allah menciptakan makhluk hidup di bumi ini tidak hanya manusia ya anak-anak ya. Masih ingatkah kalian pelajaran kelas 3? Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja ya? Terdiri dari siapa saja ya? Ya, jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia. Kemudian ada apa lagi? Ada hewan dan juga ada tumbuhan. Dan kesemua makhluk hidup itu ternyata anak-anak memerlukan air. Semua makhluk hidup memerlukan air, tentunya untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Jadi tanpa air manusia tidak bisa hidup anak-anak. Jadi khususnya manusia itu memerlukan air untuk kehidupannya sehari-hari. Untuk apa saja ayo? Siapa yang bisa membantu Ustazah? Ya, apa saja manfaat air? Salah satunya adalah untuk minum, kemudian untuk mencuci piring, untuk mencuci baju, apalagi untuk mandi anak-anak dalam sehari-hari. Sehari mandi berapa kali? Mandi 2 kali Ustazah. Ya, kemudian ada sarana transportasi, untuk irigasi pengairan, untuk memasak, dan untuk lain-lainnya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan jika lingkungan sekitar kita bersih, kemudian ketersediaan airnya banyak, air yang kita nikmati pun jernih? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian rasakan? Tentunya perasaan kita menjadi nyaman, senang, begitu ya anak-anak ya? Iya, memang benar, karena kita berhak mendapatkan air yang bersih untuk kehidupan kita. Tetapi kita nggak hanya berhak mendapatkan itu, kita juga berkewajiban untuk menjaga ketersediaan air. Lah terus sekarang anak-anak, Ustazah mau tanya kalian, apa itu pengertian hak dan kewajiban? Dalam hal ini, dalam materi ini dibahas tentang hak dan kewajiban untuk menjaga ketersediaan air atau sumber daya air. Dan kenapa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang? Seperti gambar ini, hak dan kewajiban harus imbang ya dilakukannya. Mengapa demikian? Karena harus dilakukan secara seimbang, jadi sebelum kita mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Jadi anak-anak, apa itu pengertian dari hak? Jadi hak adalah segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh manusia. Tetapi hak itu didapatkan setelah manusia menjalankan kewajibannya. Sekarang setelah kita tahu pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban? Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Sekarang apa hak kita dalam menjaga sumber daya air? Jadi hak kita dalam menjaga sumber daya air adalah yang pertama, kita berhak mendapatkan air bersih. Kemudian kita juga berhak mendapatkan dampak positif penggunaan air oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah hak mendapatkan air yang cukup untuk kebutuhan. Kemudian kita juga berhak untuk tidak dihalang-halangi ketika kita ingin mendapatkan air. Dan yang kelima adalah hak kita untuk mendapatkan fungsi utama air. Tentunya fungsi itu untuk keberlangsungan hidup kita. Setelah itu, apa kewajiban kita dalam menjaga sumber daya air? Yang pertama adalah kita harus cermat dalam menggunakan air untuk
kebutuhan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak boleh menyia-nyiakan air. Boros air itu merupakan hal yang dilarang. Dan yang terakhir adalah menjaga agar semua masyarakat dapat menggunakan untuk kebutuhannya masing-masing. Ya, itu tadi adalah hak dan kewajiban kita ya anak-anak dalam menjaga kelestarian air. Ternyata manfaat air begitu besar dalam kehidupan kita bagi kelangsungan makhluk hidup. Meskipun air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun banyak tempat-tempat di Indonesia atau di beberapa daerah yang mengalami krisis air bersih anak-anak. Jadi, untuk menjaganya, kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk menjaga, untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Sekian pembelajaran kali ini dengan Ustazah. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menjadikan kita semakin tahu dan sadar tentang hak dan